Shalom. Apa kabar saudara? Masih sehat? Semangat? Sudah terbiasa dengan new normal? Bagaimana hidup kita dalam new normal yang seolah-olah penuh dengan keterbatasan? Ataukah Anda sudah mulai marah dengan keadaan? Naik kendaraan, bepergian, jalan-jalan, kerja, bisnis tidak semudah seperti yang dulu. Di saat-saat seperti inilah, sebagai warga kerajaan Allah, kita diuji. Mampukah kita beradaptasi dengan new normal dan menjadikannya sebagai standar hidup yang seharusnya? Hidup ini harus melihat keadaan dan beradaptasi dengan keadaan. Hari ini, sesuai dengan perikop bacaan Alkitab dari Matius pasal 5 ayat 21-26, saya ingin berbicara tentang watch your thought, jaga pikiranmu. Bagaimana mengendalikan kemarahan terhadap orang-orang yang seolah menyakiti kita. Sebelum itu, mari kita perhatikan reaksi dari beberapa orang saat ia marah. Yang pertama, pernahkah Anda melihat serial Green Hulk, raksasa hijau yang dirilis tahun 2008? Diceritakan Dr. Bruce Banner, seorang saintis saat yang ada di laboratorium dalam penelitian terpapar parah dengan sinar gamma yang kemudian mengubah DNA tubuhnya. Sebabnya kemudian saat dia disakiti atau tersakiti, ia akan berubah menjadi raksasa hijau yang mengerikan. Kata-kata yang sering diucapkan oleh Bruce adalah, "Don't make me angry. You wouldn't like me when I'm angry." Jangan buat aku marah. Kamu tidak akan menyukai aku saat aku marah. Kenapa? Saat ia marah tak terkendali, ia akan menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya. Lihat sekarang demo-demo di mana saja yang tak terkendali. Atau sekarang sedang di Amerika, orang-orang sedang melakukan demo terhadap pemerintah. Mereka membakar, mereka merusak, mereka menjarah toko. Lihat tawuran anak-anak sekolah yang membawa senjata tajam atau benda apa saja untuk melukai atau membunuh. Di samping batu-batu yang dilontarkan ke segala arah. Apakah sering Anda bereaksi seperti itu? Atau yang kedua, pernahkah Anda melihat seekor ular kobra yang sedang marah? Ia akan berdesis dengan ancaman sambil angkat kepalanya, lalu menyemprotkan bisa atau membunuh dengan patukan. Ada banyak orang bereaksi seperti ular kobra. Mereka temperamental, mereka gampang tersinggung, dan bereaksi emosional, mengeluarkan kata-kata kasar dengan ancaman seperti preman-preman, "Gua bunuh lu." Atau yang ketiga, mungkin Anda melihat sebuah deadly smile, senyuman yang mematikan. Ketika ada seorang istri yang sering dimaki oleh suaminya, sering dibully, sering dibentak, sering dikasari, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, tapi istri itu selalu tersenyum. Itu membuat suaminya bingung, sampai satu hari ia bertanya, "Kenapa kamu ini? Setelah aku marah, membentak, membuli, melukaimu, engkau tetap tersenyum?" Sang istri menjawab dengan santai, "Ya, aku cuma gosok WC saja." Suaminya makin bingung, apa hubungannya gosok WC dengan tersenyum dengan kemarahan? Kata istrinya, "Tiap kali engkau marah, engkau menyakiti aku tersenyum, aku gosok WC dengan sikat gigimu." Oleh Tuhan, bagaimana pola hidup warga kerajaan Allah mengendalikan kemarahan? Mari kita pahami penggalan pengajaran Yesus di bukit dalam Matius pasal 5 ayat 21-24. Dikatakan di sana, "Tetapi kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum." Ayat 22, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, ia harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil
harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, ayat 23, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau di depan mezbah itu, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahan itu. Untuk mengerti perikop ini, mari kita perhatikan ayat yang ke-21. Matius 5 ayat 21, Yesus berkata, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Dalam bahasa Inggris dikatakan, you have heard that it was said to the people long ago, you shall not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. Kata-kata it was said atau dikatakan bukan difirmankan. Kalau begitu siapa yang ngomong? Yang ngajar. Maka ahli Taurat yang gagal paham tentang hukum ke-6 dalam Keluaran pasal 20-13. Mereka berpikir membunuh itu ada secara fisik saja, dengan senjata tajam atau dengan cara apa saja. Nah, dalam Matius 5 ayat 22, Yesus menjelaskan bahwa semua pembunuhan bisa terjadi lewat kata-kata yang timbul dari kemarahan. Pernyataan itu berkaitan dengan pernyataan Yesus dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17. Dia berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kata kerja menggenapi, pleroo dalam bahasa Yunani, artinya to replete dalam bahasa Inggris, filled or well supplied with something. Artinya, memenuhi dengan sesuatu. Artinya, hukum dalam perjanjian lama itu perlu pemahaman yang lebih dalam. Pemahamannya perlu dilengkapi. Yesus menggenapi, memenuhi dengan pemahaman yang benar. Ayat 22 pasal 5, membunuh dengan kata-kata artinya membunuh jiwa mental seseorang. Ayat 28 misalnya, di ayat 28, berzina bukan hanya hubungan fisik antara laki dan perempuan. Tetapi, dikatakan ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, ia sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, kalau seorang laki-laki memandang terus-menerus, itu kalimat tata bahasanya, kemudian berhayal dan kemudian menginginkan hubungan dengan dia berzina dalam hatinya. Nah, kembali kepada ayat 22 tadi, pasal 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dalam ayat ini, Yesus melihat bahwa hati atau pikiran menjadi sumber masalah. Hati atau pikiran yang penuh dengan kebencian itu seperti mata air yang mengeluarkan racun yang mematikan. Hati atau pikiran dapat mengeluarkan kata-kata pedas, tajam, katanya setajam silet. Sama seperti kata Yesus menjelaskan soal makanan haram dan halal. Dalam Matius 5 ayat 17-19, Yesus menjelaskan yang membuat najis bukan soal makanan, tapi yang keluar dari hati. Ayat 17 katakan, yang masuk ke dalam mulut akan masuk ke dalam perut, kemudian dibuang ke jamban. Ayat 18, tetapi yang keluar dari mulut, itu berasal dari hati, itu yang menajiskan. Ayat 19, karena dari dalam hati pikiran yang jahat, muncul pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Lao Tzu dalam
abad yang ke-8 sebelum Kristus, ia menuliskan kata-kata, jaga pikiranmu, kan akan menjadi kata-kata. Jaga kata-katamu, akan menjadi tindakan-tindakan. Jaga tindakan-tindakanmu, akan menjadi kebiasaan. Jaga kebiasaan-kebiasaanmu, akan jadi karakter. Jaga karaktermu, akan menjadi nasibmu nanti. Bayangkan, nasib akhir kita dimulai dengan kata-kata yang keluar dari hati atau pikiran. Kenapa ada orang berakhir di penjara? Yang memasang makian di media sosial, melemparkan makian di muka umum. Dia dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, atau pasal perbuatan yang tidak menyenangkan, yang ujung-ujungnya akan menyeret dia ke penjara. Kenapa ada orang yang berakhir di kuburan? Karena makian, olokan, bulian yang diobral sedemikian rupa di muka umum akan menyeret dia kemudian kepada pembunuhan, dibunuh oleh orang tersakiti, dan ia berakhir di kuburan. Nah, tema kita minggu ini tentang kemarahan itu bersumber dari hati atau pikiran. Itu sebabnya watch your thought. Matius 22 ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata ke saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, kata marah, orgizo dalam bahasa Yunani, itu artinya panas hati. Kemudian keluar, terucapkan lewat kata-kata. Maka yang kafir itu artinya orang yang otak kosong, empty mind, bodoh, kata anak muda koplak. Nah, mungkin seperti Matius pasal 4, Mazmur 14 ayat 1. Dari Daud, orang yang berkata dalam hatinya tidak ada Allah, itu adalah orang bebal, busuk, dan jijik perbuatan mereka. Maka kata-kata kafir disamakan dengan orang-orang yang bodoh. Kemudian kata-kata jahil, moros atau moron dalam bahasa Inggris, artinya orang yang tidak punya harga sama sekali, tidak punya martabat, merendahkan, mendowngrade, merusak martabat orang, maka pantas ia dimasukkan ke dalam neraka. Bayangkan kalau orang memakai seseorang dengan sampah. Sampah itu berjijik, bau, kotor, penuh belatung. Waktu orang memakai sampah, artinya dia merendahkan martabat orang itu seperti orang yang tidak punya apa-apa lagi. Menjijikkan. Apalagi dengan kata-kata makian binatang, anjing, babi, monyet, kadal, kadrun, segala macam. Merendahkan martabat seseorang sampai seperti binatang. Maka ia wajib dimasukkan dalam neraka. Kenapa? Ia membunuh karakter, membunuh orang itu. Ada pepatah orang Jepang mengatakan, lidah kita kalau dikeluarkan panjangnya cuma 2 cm, tapi bisa membunuh orang yang tingginya 2 meter. Renungkan kisah ini. Pada satu hari, di sebuah desa Kumrover di Kroasia, ada seorang anak laki-laki membantu misa di gereja. Karena gugup, ia menumpahkan secawan anggur. Pastornya langsung marah dan menampar anak itu dan berkata, tinggalkan altar dan jangan kembali lagi. Anda tahu, berpuluh-puluh tahun kemudian, jadi apa itu anak? Ia tak pernah datang ke gereja lagi. Setelah ia besar, ia dikenal dengan nama Joseph Broz, yang mendapat julukan Tito. Namanya menjadi Joseph Broz Tito, pemimpin komunis yang memerintah Yugoslavia selama puluhan tahun. Sikap dan kata-kata kemarahan telah membunuh seorang anak altar menjadi pemimpin negara komunis. Perhatikan, watch your thought. Perhatikan, jaga pikiran atau kata-kata, jaga pikiran atau hatimu. Ada 3 S. Yang pertama, self-control.
mengendalikan kemarahan, kita harus punya self-control, penguasaan diri sebagai tanda kedewasaan. Harus sabar. Anak-anak biasanya nggak sabar. Tidak mau menunggu saat makanan yang sedang dimasak belum jadi. Nggak sabar saat menunggu mobil yang belum datang. Namun menunggu saat ia sakit tidak sembuh-sembuh, jadinya marah-marah. Orang dewasa itu bisa menahan diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan padahal ia mampu melakukannya. Maka muncullah kata-kata nasihat, hati boleh panas, tapi kepala harus dingin. Logika harus menguasai emosi. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5, 6, dan 7 dikatakan, kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Orang bisa menguasai diri kalau punya pengetahuan tentang adanya Allah. Logikanya, kalau ada Allah yang maha tahu dan maha adil, maka seseorang akan berpikir 2 kali sebelum ia melontarkan kata-kata kemarahan. Dengarkan kisah ini. Ada seorang anak muda, dia mengendarai sebuah sedan mewah. Ia berpapasan dengan sebuah truk. Saat berpapasan, sopir truk kemudian berkata, sapi! Itu anak muda marah, dipikir dia dimaki sapi. Ia kemudian berpaling kepada pengendara dan berteriak, sapi! Tanpa sadar saat ia melihat ke depan ada sebuah belokan. Dan di belokan itulah muncul rombongan sapi yang begitu banyak. Dia menjadi kaget. Ia banting setir ke kiri dan mobilnya nyemplung dalam kali. Seandainya saja ia bisa menahan diri, self-control, jaga diri, maka kecelakaan bisa dihindari. Karena sopir truk itu sebenarnya hendak memperingatkan dia hati-hati, di depan sana di belokan yang tak terlihat ada banyak sapi-sapi. Itu semuanya dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 ditulis, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Mengapa Tuhan ciptakan kita punya 2 kuping dan 1 mulut? Tuhan mau kita cepat mendengar dan mengerti, tetapi lambat berkata-kata, lambat marah. Tapi dalam realita ada orang yang lambat mendengar, lambat untuk mengerti. Kata anak muda, tell me, telat mikir, tidak mau mengerti. Ada banyak orang berpikir coronavirus itu tidak ada, hanya akal-akalan, hanya sebuah konspirasi. Maka mereka mudik begitu saja. Mereka tidak mau pakai masker, tidak mau jaga jarak. Ada orang memaksa mengambil jenazah korban COVID-19. Richard Rose dari Port Clinton, Ohio, Amerika, tanggal 28 April yang lalu menulis di Facebook, mari kita perjelas, aku tidak akan membeli masker. Aku sudah hidup sejauh ini dengan tidak membeli masker, brengsek itu. Tulis lelaki yang berusia 37 tahun itu di Facebook. Tanggal 12 Mei, ia muak dengan berita-berita tentang corona. Bulan Juni, sepanjang bulan Juni, ia kumpul dengan orang-orang di kafe, di bar, tanpa masker. Tanggal 1 Juli, ia batuk-batuk demam, gejala COVID-19. Tanggal 3 Juli, ia dead, ia mati. Itulah orang yang lamban berpikir, tidak mau mengerti. Ada orang yang cepat marah. Lihat orang-orang demo, berteriak-teriak, maki-maki. Dengarkan kisah ini. Ada pasangan muda yang udah 10 tahun menikah, tidak punya anak. Kedua keluarga besar menyarankan mereka berpisah agar bisa memiliki keturunan. Tapi keduanya bersitegang, bersikeras.
melanjutkan pernikahan. Siapa tahu tahun ke-11 mereka punya anak. Pada satu hari, saat suami pulang dari kantor, ia lihat istrinya bergandengan tangan dengan seorang laki-laki waktu dia pulang. Suaminya marah. Dia berpikir, kenapa istrinya berkhianat? Tapi ia simpan dalam hati kemarahan itu. Besoknya terulang lagi. Ia istri antar pulang oleh seorang laki-laki. Berpegangan tangan, bahkan yang terakhir mereka berciuman. Kemarahan menggelegak, ia tahan dalam hati. Weekend itu, saat ia di rumah pagi-pagi, di Marshall House, ia keluar mengambil air segelas dari dalam kulkas. Isinya masih dalam kamar. Saat dia memegang air dalam kulkas untuk minum, tiba-tiba telepon berdering. Seorang laki-laki berkata-kata, "Sayang, sebentar aku jemput ya." Kemarahannya memuncak dan kemudian meledak. Dia pikir laki-laki brengsek itu hendak merusak pernikahannya, rumah tangganya. Tiba-tiba tangannya bergetar dan gelasnya jatuh ke lantai. Prang! Berkeping-keping dalam kemarahan. Airnya tumpah kemana-mana. Saat gelas berbunyi karena pecah, istrinya keluar dari kamar membawa amplop coklat dan berkata, "Kamu gak apa-apa sayang?" Ia mendekat dan memeluk suaminya. Suami yang marah menolak sang istri, didorongnya ke belakang. Istrinya jatuh tertelentang. Dan kemudian potongan gelas yang besar menancap dari punggungnya, masuk menembus jantung. Dan istrinya meninggal dunia. Suaminya melihat istrinya terkapar dengan darah bercucuran. Dia melihat amplop coklat. Ia ambil itu amplop. Dan dia baca sebuah tulisan sang istri. "Sayang, aku hendak memberi kejutan, aku mencari waktu yang tepat. Aku sudah hamil 5 bulan. Dan dokter yang menangani kehamilanku adalah saudaraku sudah hilang komunikasi selama bertahun-tahun. Bahkan ia akan menangani kelahiranku tanpa biaya sama sekali, gratis. Penyesalan yang terlambat. Dia kehilangan istri dan juga bayi yang didambakannya tak pernah datang. Semua sudah terlambat. Seandainya saja ia bisa menahan diri, kebahagiaan sedang menanti. Ada pepatah dari negeri Tiongkok mengatakan, "If you can be patient for a moment of anger, you will escape 100 days of sorrow." Kalau saja Anda bisa sabar sesaat saat marah, Anda akan terhindar dari 100 hari kesusahan. Gimana caranya kita sabar? Lambat. Ada orang menyarankan, kalau kau marah saat hendak memaki atau mengeluarkan kata-kata, hitung 1-10. Kalau yang membuat engkau kesal itu seorang muda, hitung dari 1-10 baru engkau berkata-kata, bicara marah. Tetapi kalau yang bikin engkau marah itu orang yang seumuran, hitung sampai 20 baru engkau bicara. Tapi kalau katanya kalau yang bikin marah itu orang lebih tua dari dirimu, hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Tapi kalau yang bikin marah itu istri, hitung terus, jangan bicara. Artinya sabar. Sehabis-habisnya sabar, supaya ada damai dalam masyarakat, dan terutama yang paling penting, ada damai dalam rumah tangga. Anda pernah tahu kenapa orang lebih suka pergi ke kafe daripada pergi ke gereja? Ada seorang suami karena lupa mematikan HP-nya saat ibadah hari Minggu. Saat pendeta lagi berkhotbah, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Istrinya marah. Jemaat kanan kirinya marah, muka belakangnya. Pendeta pun ikut marah. Terdengar kata-kata, "Matikan HP-nya." Hormati hadirat Tuhan. Suami yang merasa kecewa, merasa dipermalukan, pulang dari gereja, ia mampir ke kafe, hendak minum kopi. Saat ia dalam keadaan galau memegang itu gelas kopi, tiba-tiba gelasnya juga jatuh, prang,
kopinya kemana-mana, kena meja, kena di lantai kopinya, bahkan terpecik ke bajunya. Tapi tidak ada suara kemarahan dari orang di sekitarnya. Bahkan pelayan yang cantik dan ramah tersenyum berkata, "It's okay, setiap orang pernah berbuat kesalahan. Dia lap itu meja, lap itu kursi, dia bersihkan itu lantai, dia ambil itu pecahan-pecahan gelas, bahkan ia bersihkan kemeja sang suami yang terpecik kopi." Nah, sejak itulah ia berhenti pergi ke gereja, karena ia pikir di sana cuma ada kemarahan. Ia lebih sering pergi ke kafe, ada hiburan di sana. Jadi oleh Tuhan, bagaimana kita self control? Mari kita mengerti orang lain. Kenapa ia menjengkelkan kita? Kenapa ia bertindak membuat kita marah? Mari kita mengerti sebabnya. Atau yang kedua, kita berpikir, kita mengerti konsekuensi hukum apa seandainya kita melakukan tindakan-tindakan dalam kemarahan, memaki itu orang, memukul itu orang, atau bahkan melukai dengan parah itu orang. Atau kita mengerti bahwa ada Allah yang peduli, yang melihat, yang tahu, yang mengerti setiap keperluan kita saat kita disakiti oleh orang lain. Saya melihat sebuah video sederhana tentang seorang nenek yang sedang duduk di bangku di teras sebuah bangunan. Nenek itu saat kakinya bengkak. Saat dia duduk, tiba-tiba tongkat yang dia pakai tadi menggelinding jatuh menjauh dari kursinya. Ia minta pertolongan seorang anak muda yang sedang berdiri dekat tiang listrik sambil asik bermain HP. Ia berkata, "Nak, bisakah kamu ambilkan tongkatku?" Itu anak muda cuma jawab, "Iya, tapi enggak pernah enggak pernah beringsut dari tempatnya. Enggak pernah bergerak, ya terus asik main HP." Si nenek yang kesel kemudian dia memaksa untuk berdiri dan beringsut-ingsut mengambil tongkat dengan susah payah. Saat dia bergerak menjauh dari bangku itu, tiba-tiba ada benda yang besar jatuh dari atas menimpa kursi atau bangku tempat ia duduk tadi. Seandainya ia masih duduk di sana, benda itu akan menimpa sang nenek dan mungkin melukai. Nah, mari kita renungkan kisah ini. Tuhan kadang mengirim kita bukan hanya orang baik saja, tapi kadang ada orang yang menyebalkan untuk menyelamatkan kita. Itu sebabnya bersyukurlah dalam segala keadaan. Yang kedua, watch your thought. Selalu berdamai. Matius 5 ayat 23 dan 24 mengatakan, "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu." Watch your thought, perhatikan pikiran, perhatikan hati. Selalu ingin berdamai dengan siapa saja, terutama dengan saudara-saudara. Kenapa? Kemarahan akan membuat kita kehilangan saudara, menghancurkan tali persaudaraan. Ingat Kain yang membunuh Habel karena kemarahan. Ingat Esau yang hendak membunuh Yakub karena pikir Yakub telah menipu dirinya, menyamar jadi dirinya, minta berkat dari bapaknya yaitu Ishak. Ingat kenapa Yusuf dibuang dan dijual oleh saudara-saudaranya? Karena mereka marah, iri hati dengan Yusuf yang dikasih oleh bapaknya, diberi baju lebih bagus dan sebagainya. Iskandar Agung adalah jenderal besar abad keempat sebelum Kristus yang telah menaklukkan dunia waktu itu. Ia berperang menaklukkan Asia, Eropa, dan sebagainya ke Afrika, sehingga dunia ditaklukkan dan ia berteriak, "No more land to conquer." Tidak ada lagi tanah yang bisa kutaklukkan. Tapi ia tak bisa menaklukkan dirinya. Saat seorang jenderalnya mabuk mengolok-olok dia, padahal itu teman sepermainan. Iskandar begitu marah, ia ambil tombak dan kemudian menakluki sang jenderal. Dalam kemarahan,
tombak itu terlepas dan jenderal teman sepermainannya itu mati. Menimbulkan penyesalan yang luar biasa bagi seorang Iskandar, Alexander the Great, yang berteriak, "Kletus, Kletus!" Dia ingin bunuh diri dengan tombak itu, tapi dicegah oleh bawahan-bawahannya. Selalu berdamai, karena kemarahan menghancurkan tali persaudaraan. Juga kemarahan menghancurkan ibadah yang kita lakukan. Mengapa dalam Bapa kami kita diajar untuk minta pengampunan? Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Di ayat Matius 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15, tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau Bapa di surga tidak mengampuni, terus buat apa ibadah dan persembahan kita? Itu sebabnya Yesaya berteriak pada pasal 1 ayat 11 terhadap orang-orang Yahudi yang tidak mau taat akan firman Tuhan, tapi rajin ke gereja bawa persembahan. Dia berkata, Yesaya 1 ayat 11, untuk apa itu korban-korbanmu yang banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusuka. Berdamailah. What's your thought? Selalu berdamai. Self-control. Selalu berdamai. Yang ketiga, semangat membangun. Efesus pasal 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mengapa harus membangun? Coba perhatikan lidah yang kecil ini, yang hanya panjangnya 2 meter kalau dikeluarkan. Punya power yang sangat dahsyat, digambarkan dalam Yakobus pasal 3:3. Ia bisa mengendalikan kuda seperti kekang, mengendalikan kuda liar yang gagah perkasa. Lihat yang keempat, lidah seperti kemudi bisa mengendalikan kapal-kapal besar yang berlayar di lautan. Ayat yang kelima, lidah seperti api kecil bisa membakar hutan yang luas. Lihat 7 ayat 8, lidah ini dikatakan seperti binatang buas. Binatang bisa dikendalikan, tapi lidah tidak bisa, bahkan punya racun yang mematikan. Efesus pasal 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Semangat membangun adalah kata-kata yang baik. Seperti apa? Ada satu kata yang sering kita ucapkan untuk membangun, memberi semangat. Kata-kata good atau bagus, baik. Kata muda, cuma good, sangat. Kita lebih suka mengobrol kata-kata jelek, bodoh, brengsek. Ada 2 kata yang sering kali kita lupa ucapkan. Terima kasih. Thank you. Kepada orang lain yang berbuat baik kepada kita. Bahkan pada bawahan, kepada asisten rumah tangga, kepada pembantu yang mungkin membawakan sepatu, membawakan sendal jepit, atau segelas air. Pernahkah Anda mengucapkan terima kasih kepada mereka? Walaupun itu memang tugasnya, karena dibayar. Memang apa? Salahnya apa? Kalau kita memberikan bonus, terima kasih. Kalau saat membukakan pintu mobil kita, saat kita keluar dan sampai di kantor, kepada orang yang membawakan tas kita, kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak-anak berbuat baik. Jangan mengobrol 2 kata, bodoh lu, brengsek lu.
Ada 3 kata atas yang kita lupa ucapkan. Aku sayang kamu. I love you. Kepada orang yang mungkin terdekat dengan kita. Kepada suami, kepada istri. Kapan terakhir kali Anda berkata, I love you? Aku sayang kamu. Kepada anak-anak. Nggak cuma anak yang kecil. Sudah besar pun apa salahnya seorang ayah, seorang ibu memeluk anak. Memberi semangat dan berkata, I love you. Aku sayang sama kamu. Atau terlalu sering kita mau berkata-kata, gua benci lo. Gua bunuh lo. Watch your thought. Perhatikan kata-kata kita. Jaga kata-kata kita. Perkataan kita bisa membunuh, bisa melukai. Kata-kata kita bisa menghancurkan. Itu sebabnya dalam 3S ini, perhatikan, self-control, selalu berdamai, semangat membangun. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Sehingga buat Anda semua yang saat ini mungkin dalam keadaan galau, tidak enak, situasi yang kita lewati selama ini, 2 bulan, 3 bulan, selalu di rumah, bisa selalu pekerjaan hilang. Kita ingin marah kepada siapa? Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, berkati jemaat-Mu yang sampai saat ini masih harus beribadah secara online. Berilah mereka kesabaran untuk beradaptasi dengan protokol kesehatan dalam new normal sampai badai wabah COVID-19 berlalu. Berkati setiap pekerjaan atau bisnis yang masih ada, berikan kesehatan dan ketenangan yang hilang. Jauhkan mereka dari segala malapetaka yang senantiasa mengancam. Cukupkanlah semua keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Kalau Anda diberkati dengan video-video yang saya buat ini, Anda akan merasa lebih diberkati lagi. Kalau bisa mengikuti khotbah-khotbah saya di gereja-gereja yang saya kemudian upload di YouTube. Dan jangan lupa Anda subscribe dan kemudian share dengan mungkin sahabat-sahabat, dengan keluarga atau siapapun yang sedang terpuruk dan memerlukan berita-berita yang bisa memberikan kekuatan, semangat, dan kebangkitan kehidupan. Anda juga memfollow saya lewat Facebook page seperti link di bawah ini. Dan kemudian Anda juga bisa mendapatkan buku-buku yang telah saya tulis lewat Tokopedia dan juga beberapa rekaman khotbah yang berbentuk CD atau DVD di Tokopedia.